sekarang aku gak sendirian. Aku ditemani sama kucing aku. Aku mau kenalin kucing aku, namanya Oliver. Kegeser all. Nah, dapat kan? Diam dulu. Ini berhasil satu. Oh. Gini no. Nah teman-teman, di libur lebaran kemarin itu kan lumayan panjang tuh ya. Gak seru dong kalau misalkan kita gak kemana-mana. Enaknya kita open trip lagi nih teman-teman. Nah, kali ini aku bakal ikutan open trip barengan CFD Traveler dari Sukabumi. Nah di open trip kali ini kita bakalan ke Gunung Rinjani. Rinjani! Dan gak cuma ke Gunung Rinjani ya teman-teman, kita juga bakalan explore Lombok. Terus budget, itinerary, persiapan, perlengkapan, pengalaman seru dan sedih, terus spot kece, aku bakalan bahas tuntas di video kali ini. Jangan kemana-mana, let's go! Nah teman-teman, open trip kali ini itu dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 1 Mei. Kurang lebih 8 hari perjalanan kita. Nah terus emang sih aku cuma dapat waktu barengan sama keluarga untuk ngerayain lebaran itu cuma di tanggal 23 aja. Karena di tanggal 24 jam 4 subuhnya itu aku harus udah siap ada di meeting point, yaitu di UKI, di UKI Jakarta. Nah aku bahas tentang CFD Traveler dulu ya teman-teman. CFD Traveler ini itu buka open tripnya itu nggak cuma ke Gunung Rinjani aja. Kalian bisa kepoin Instagram di sini nih. Oh ya, terus untuk budgetnya kali ini ke Gunung Rinjani itu cuma 1,6 juta. Nah apa aja benefit yang kita dapat dari 1,6 juta itu? Kalian bisa lihat di sini. Di sini. Oke, nah teman-teman, perlengkapan dan persiapan untuk naik gunung pasti kalian semua udah tahu dong. Nah dari CFD Travelernya sendiri itu menyuruh kita untuk mempersiapkan ini. Aku list ya teman-teman di sini. Enaknya di CFD Traveler ini kita bisa cicil nih teman-teman untuk pembayaran open tripnya. Nah 1,6 itu bisa dicicil. Yang pertama kita bisa DP dulu, terus ada cicilan berikutnya dan berikutnya sampai 2 minggu sebelum hari H. Nah nanti kita bakal masuk grup dan di grup itu kita bisa seru-seruan nih untuk ngobrolin tentang pendakian kita nanti. Terus kita juga nanti bakal dibagi ke grup, ke beberapa kelompok grup. Nah nanti akan ada guide yang bakalan barengan sama kita terus nih, bakalan jagain kita terus. Nah sebelum kita berangkat untuk pendakian kita bakalan prepare persiapannya. Kalian semua pasti udah tahu dong apa aja yang mesti disiapin. Nah oh ya, jadi di CFD Traveler itu kita disediain tenda. Nah dengan tenda itu kita nggak perlu repot-repot bawa porter lagi nih teman-teman, kecuali yang bawa tenda sendiri. Nah kalau bawa tenda sendiri itu kita nggak boleh menitipkan sesuatu barang ke porternya. Jadi yang nggak bawa tenda itu bebas bawa day pack pun, nggak perlu bawa carrier yang 70 liter, 50 liter atau 60 liter itu bebas teman-teman. Kita cukup bawa day pack aja udah aman. Nah untuk yang bawa tenda sendiri, nah kita perlu persiapan yang lengkap nih teman-teman karena kita nggak sebentar, perjalanan kita itu sekitar 8 hari. Nah setelah pembagian grup, satu tenda itu terdiri dari 4-5 orang ya teman-teman. Nah untuk grupnya sendiri nanti akan dibagi masing-masing, terus kita akan dibuatin grup WA per grup masing-masing. Nah setelah itu, setelah prepare persiapan udah oke, pembayaran juga udah oke, nah saatnya kita untuk perjalanan ini teman-teman. Nah Miponya itu ada beberapa spot, yaitu yang pertama CFD Traveler itu kan dari Sukabumi. Nah Mipo pertama itu di Bandung. Di Bandung itu jam 11 malam di tanggal 23 Aprilnya. Nah setelah dari Bandung kemudian ke Cianjur. Nah dari Cianjur ke Bogor. Nah abis dari Bogor baru ke UKI yang di Jakarta. Nah setelah UKI dan di Jakarta ada beberapa spot-spot lagi di daerah Jawa ya teman-teman. Saat kita perjalanan dari Jakarta menuju Pelabuhan Banyuwangi itu kita akan berhenti di beberapa spot untuk jemput teman kita yang lain yang memang meponya di daerah situ. Untuk mepo aku sendiri kan di UKI ya teman-teman, di UKI Jakarta itu jam 4 subuh, tapi CFD-nya agak ngaret nih, datangnya jam 6 pagi. Jadi kita harus
ngulur waktu 2 jam. Kita berangkat jam 6 pagi. Kebetulan teman-teman itu memang yang Mipo Jakarta itu nggak di sekitaran Jakarta Timur ya teman-temannya, kayak aku aja, aku dari Bekasi, terus teman aku juga ada yang dari Cilegon, dari Tangerang. Nah mereka itu semua harus sebelum jam 4 pagi udah ada di sana, udah ada di Mipo. Jadi mau nggak mau jam 12 malam itu udah standby. Untungnya ada CFC yang ada di UKI. Nah di situ kita bisa rest bentar, bisa ngecas, bisa macam-macam lah teman-teman. Ada panitia juga yang udah standby di situ. Nah perjalanan kali ini kan selama 24 jam nih teman-teman, dari Jakarta ke Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Kita sempat ngeres untuk sarapan dan ke toilet ya teman-teman, ngeres bentar ke beberapa tempat. Nah untuk makan siangnya itu kita di Semarang. Nah perjalanan ini dari Jakarta sampai ke Pelabuhan Ketapang itu sampai nanti di Lombok pun untuk makannya itu dengan uang pribadi ya teman-teman. Ini tuh nggak include ke dalam budget yang aku sebutin 1,6 tadi, karena makan yang dikasih sama panitia itu hanya saat pendakian. Nah kan aku udah sebutin ya kalau kita Mipo di Jakarta itu jam 6 pagi sampai Pelabuhan Ketapang itu jam 6 pagi juga teman-teman. Berarti perjalanan kita udah 24 jam nih. Nah setelah sampai Pelabuhan Ketapang kita bakalan nyebrang ke Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Nah itu makan waktu 12 jam 12 jam di kapal teman-teman. Wah seru dong. Nah teman-teman jangan khawatir ya, selama perjalanan 12 jam nyebrang dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Lembar itu view-nya keren banget. Teman-teman kalian pas lewatin Selat Bali itu bakalan ketemu sama gerombolan ikan lumba-lumba. Cantik banget. Belum lagi sunsetnya. Wow, amazing. Kalian pasti nggak bakalan sampai nggak video. Itu keren banget teman-teman. Dan memang makanannya juga nggak terlalu mahal sih teman-teman. Pop mie itu sekitar 15.000, masih worth it lah ya. Nah, begitu sampai di Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok itu jam setengah 12 malam teman-teman. Kebetulan nih kita lagi pada kelaparan semua. Lapar lagi maksudnya. Nah, jadi tadinya awalnya itu panitia mau ngajak kita untuk camp di Pantai Senggigi. Cuma karena nggak memungkinkan, akhirnya kita karena makannya kita juga kelamaan. Sampai kayaknya udah tanggung lah ya. Terus akhirnya kita ke tempat oleh-oleh. Di situ kita ngeres sebentar. Terus kita bersih-bersih, terus kita juga belanja-belanja paginya pas dibuka. Nah, bisa saya belanja-belanja di hari pertama kita ada di Lombok itu kita explore Lombok dulu teman-teman sebelum kita mendaki ke Gunung Rinjaninya. Nah, dari open trip ini gratisannya itu adalah kita explore Lombok. Daerah mana aja yang ada di Lombok yang bisa kita explore? Ada 4 tempat nih teman-teman. Yang pertama itu ada Desa Sade. Yang kedua ada sirkuit Mandalika. Wow. Yang keempat ada Pantai Tanjung Aan. Dan yang kelima ada Bukit Marise. Wah, tempat ini tuh sebenarnya satu kesatuan gitu loh teman-teman. Jadi bisa sekalian satu harian bisa kita jelajahin semua tempat ini. Kayaknya asiknya aku bikin satu video khusus sendiri kali ya untuk yang pas kita explore Lomboknya. Nanti aku bakalan upload videonya setelah upload video yang pendakian ke Gunung Rinjani. Oke? Nah, teman-teman ternyata dari tempat wisata yang tadi kita datengin menuju ke base camp yang ada di Sembalun itu lumayan jauh teman-teman. Dan itu memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Gitu sampai di base camp yang ada di Sembalun, kita semua udah disiapin kamar nih teman-teman untuk yang cewek-cewek dan untuk yang cowok-cowoknya. Nah, kita bersih-bersih, kita prepare untuk pendakian besok pagi. Begitu paginya, kita langsung prepare nih teman-teman untuk persiapan simaksi dan juga persiapan kita menuju ke kandang sapi. Nggak lupa ya teman-teman, pas kita nyampe di tempat simaksinya Gunung Rinjani itu kita pasti foto-foto di situ. Nggak mungkin nggak, jangan sampai kelewatan. Ya teman-teman lihat ya, para porter ini sudah siap sedia membantu. Ini foto lagi ya. Ini ya. Foto-foto. Depan. Ini banyak barang
Oh ya, pas sampai di kandang sapi, di gerbangnya nih teman-teman, kita semua berkumpul untuk berdoa dulu, persiapan sebelum pendakian. Nah, ketika semuanya sudah dibagi per kelompok dan sudah ada guide-nya masing-masing, porter juga udah siap. Terima kasih kepada rekan-rekan sudah memberkahi kami dalam perjalanan kali ini. Kita langsung jalan dari kandang sapi itu menuju ke pos 1 dan ke pos 2. Nah, di pos 1 sampai ke pos 2 dan dari kandang sapi itu sekitar 3 km teman-teman. Perjalanannya itu 3 jam jalan kaki. Nah, ini adalah situasi kita dari start perjalanan di awal kandang sapi menuju ke pos 1. Jalurnya kayak gini nih. Jalannya sekitar dari pos 1 ke pos 2, dari awal ke pos 1 itu 2,5 jam, dari pos 1 ke pos 2 itu 1 jam, jadi memakan waktu sekitar 3,5 jam. Ini mulai nanjak nih. Baru sekitar 5 menitan jalan. Kondisinya kayak gini jalanannya. Ini lagi libur lebaran gini, lagi ramai banget ya teman-teman. Ada sekitar 500-an pendaki yang kesini. Ini aku hari tanggal 26 April ya. Bukan hari libur, hari biasa, tapi lagi masih dalam rangka liburan lebaran. Mulai nanjak. Mulai nanjak sekarang. Itu yang naik ojek tuh. Tadinya aku juga mau naik ojek, cuman karena kita harus bareng-bareng terus, jadi satu trip ini dibagi sampai 8 guide dan aku guide 6, jadi kita harus bareng-bareng terus, nggak bisa kepisah, nggak boleh ada yang naik ojek. Harus sama-sama. Ini udah mulai naik lagi nih, nanjak ke atas. Jalanannya kayak gini. Terus kita dari bawah sana. Akhirnya. Teh ini udah pos berapa teh? Belum. Belum. Ini pos ojek. Ini baru pos ojek. Guys. Pos ojek guys. Baru sekitar 30 menit jalan. Udah sampai atas sih. View-nya kayak gini guys. Lanjut lagi. Aduh, semangat. Nah, untuk yang gak kuat dan pengen saving energi, karena dari pos 2 menuju ke pos 3, pos 4, pos 5, pos 6 sampai ke Pelawangan itu bakalan lebih lama lagi teman-teman. Itu perjalanannya sekitar 6 jam. Nah, itu bakalan nguras banyak banget energi. Jadi kalau kalian sekiranya nggak mampu, jangan dipaksain, kalian bisa naik ojek. Karena emang nggak mampu, nggak bisa dipaksain teman-teman. Akhirnya pas sekitar 30 menit perjalanan dari kandang sapi sampai menuju ke pos 1, akhirnya aku mutusin untuk naik ojek aja.
sekitar 150.000 rupiah ya teman-teman. Dan tahu nggak sih kalau ternyata abangnya itu bisa tarik tunai loh. Jadi ada kebetulan, bukan aku sih ya, temen aku, karena dia nggak bawa uang cash, jadi dia mau transfer aja ke abangnya. Dan kebetulan abangnya juga udah oke. Jadi nggak cuma bisa transfer aja nih teman-teman, kebetulan dia transfernya lebih dan bisa ditarik uangnya, abangnya kasih cash ke dia. Lihat teman-teman tuh yang mau naik ke atas banyak banget. Nah pas di pos 2 kan kita harus nungguin teman-teman yang lain tuh teman-teman. Aku manfaatin buat makan di situ, sholat dan bersih-bersih sebentar. Minumnya nutrisari, makannya bakso, view-nya menu. Nah terus kita mulai lagi perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 itu sekitar jam 1 siang. Menuju pos 3. Nanjak terus teman-teman. Semester 3 ya. Oh dia ada settinginnya ya? Ada mode pro-nya. Foto. Kayak gitu tuh teman-teman. Jalurnya kita harus nanjak tadi dari bawah. Nanjak ke atas, jalurnya berbatu kayak gitu. Payung. Ini masih belum pos 3 tapi ada shelter, jadi kita istirahat dulu. Akhirnya pos 3. Sampai juga. Ini pos 3. Di pos 3 mau naik ke pos 4, cuman hujannya gede banget. Ketemu kalah sama bapak ini, namanya Bukit Penyesalan. Sampai termenung. Tapi lihat dong pemandangannya. Menuju pos 4. Yeay, semangat. Sekali gua ke City ingat bareng gitu. Dia orang habis Finally sampai di Cemara Siu pos 4. Yeay. Nah, dari pos 3 menuju ke pos 4, pos 5, pos 6 dan sampai ke Pelawangan itu aku makan waktu berapa jam ya teman-teman ya? Pokoknya aku sampai itu pas masih kelihatan sunset. Jadi mungkin sekitar jam 6-an kali ya. Jam 6 lewat itu aku sampai di Pelawangan. Lihat nih teman-teman. Ke sana tuh. Naik ke atas lagi terus. Sebentar lagi ke sana tuh nyampe Pelawangan.
Nah teman-teman, karena videonya kepanjangan, aku bagi kedua part ya teman-teman. Jangan lupa nonton part selanjutnya. Thanks for watching.